kita dikasih akal dan ilmu, kita pasti tahu bahwa penyakit pandemi atau virus COVID atau SARS-CoV-2 ini atau corona atau apapun itulah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Dr. Chandra. Salam sehat, badan bugar, jiwa yang kuat. Oh iya. Hari ini saya akan berbagi cerita ya. Saat-saat gemparnya seperti ini, pandemi dengan PSBB. Aduh, ya sedikit cerita aja di sini. Cerita tentang kenapa sih kok saat PSBB kayak gini, yang bagi-bagi kota-kota yang udah PSBB ya. Kenapa sih kalau di PSBB kayak gini kok masih banyak sih orang-orang tuh yang ngeyel di jalan kayak gitu. Mereka nggak ikut pemerintah atau apa sih? Ya itu banyak sih faktornya ya. Saya di sini menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara penularannya, apalagi kalau misalkan banyak yang bergerombol, banyak yang ya apa ya, kalau misalkan luariwi bahasanya, bahasa Sundanya luariwi atau mundar-mandir kayak gitu. Orang-orang tuh kenapa sih kok masih banyak yang kayak gitu? Ya salah satunya faktor ya, dan faktor banyak banget, faktor A sampai Z yang udah saya pernah tanya sama orang-orang, dari mulai ya pedagang-pedagang, jualan, sampai orang-orang yang mungkin nanti saya jelaskan lagi ya lebih lanjut, sampai orang-orang yang menengah ke atas. Dan saya udah datangin semua orang-orang yang ada di luar sana, seperti di luar Indonesia juga ada. Tapi sayangnya saat saya rekaman sama beliau itu, sama mereka itu ya off atau mute sound, jadi nggak bisa denger, cuman bisa lihat gambar tapi nggak bisa denger cara pembicaraannya, bagaimana kondisinya. Itu mengkhawatirkan sekali. Belelol. Ya saya juga pergi bukan semata-mata cuman pergi biasa. Ini kan lagi nunggu ya kondisi lah, lagi nunggu panggilan dulu, panggilan alam. Panggilan sesuatu lah yang penting. Ini saya juga tuh lagi bawa berkas-berkas yang mungkin nanti saya kumpulin di rumah sakit ya, paling kayak gitu. Jadi gini, pertama kita tahu lah, udah pasti tahu, karena kita dikasih akal dan ilmu, kita pasti tahu bahwa penyakit pandemi atau virus COVID atau SARS-CoV-2 ini atau corona atau apapun itulah ya, ini virus yang memang berbahaya tapi tidak terlihat sama sekali, yang tidak disebut berbahaya juga gitu bagi orang-orang yang mungkin secara kebutuhannya itu lebih penting. Nanti saya jelaskan lagi ya. Jadi ini bukan tidak berbahaya, tapi bagi mereka itu diabaikan. Karena apa? Karena banyak sekali faktor. Seperti contohnya kayak gini ya. Kita tahu virus ini dia menyebar antara human for human nih, atau human to human, atau manusia ke manusia. Nggak bisa ya manusia ke hewan gitu. Ya setahu saya sih masih belum bisa gitu. Tapi ya salah satunya ini yang beberapa jurnal yang saya baca itu dia human to human. Jadi virusnya itu dia human to human, dan virusnya itu RNA dan cepat sekali ya penyebarannya. Banyak orang-orang
sekarang saat kondisi yang seperti ini dan semakin peningkatan juga yang positif, tapi masih ada orang-orang yang berkeliaran, jalan-jalan. Mungkin kelihatannya seperti itu ya, tapi nggak tahu juga. Ya gini-gini ya teman-teman, kondisi ramainya siang-siang. Waduh, 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 pembalap ya, mantap. Mungkin mungkin ada yang kemana mungkin. Nah, satu hari saya ingin bertanya pada seseorang yang memang betul-betul nekat, dan betul-betul orang-orang itu tuh yang kuat juga mungkin ya kalau menurut saya. Jadi kayak gini ceritanya. Oh, pada suatu saat ya, kemarin-kemarin saya kan nggak masukin YouTube atau bikin konten ini karena saya tuh ingin mencari kenapa sih orang-orang tuh masih berkeliaran gitu, penasaran aja. Nah, pada suatu hari saya tanya pada orang itu, suatu pedagang, "Pak, kenapa sih kamu masih jualan? Kan PSBB, Pak." Saya bercanda ya. "Kan PSBB masih jualan aja nih." "Waduh, gimana?" "Iya," katanya tuh, "kalau misalkan nggak kayak gini nggak akan hidup," katanya tuh. "Ya setidaknya itu bisalah makan buat sehari-hari," katanya tuh. Ya meskipun itu umpet-umpetan, meskipun itu ya mungkin ada beberapa faktor juga yang bikin dia seperti itu gitu kan, karena keluarga. Oke. Nah, saya balik ke rumah. Saya penasaran lagi, loh dia kok masih berani itu? Maksudnya faktor gimana sih kalau misalkan dalam keluarga itu? Kok dia bisa nekat juga, masih udah tahu ini tuh berbahaya tapi dia masih berkeliaran gitu aja. Lalu saya ingin bertanya lagi pada orang lain yang beda orang ya. Terus-terusan penasaran orangnya. Bilang kayak gini, "Nah, kok masih keluar aja, katanya PSBB." Malah tanya balik, "Lah bapak," katanya tuh, "bilang kayak gitu bisa ngaca nggak?" Waduh, iya sih juga ya, gimana ya, keperluan pertama ya. Kalau saya emang ada keperluan, kalau nggak perlu banget saya nggak akan keluar, benar. Terus yang kedua, saya tanya, "Pak, ini kalau misalkan kayak gini kondisinya terus-terusan gimana tuh, Pak? Ini kan angka positifnya, yang positif corona itu tinggi banget dan terus-terusan meningkat, dan nggak tahu sampai kapan berhentinya, dan nggak tahu sampai kapan PSBB ini berhenti gitu loh." Terus bilang kayak gini, "Anak saya tuh selalu nangis. Anak saya tuh nangis," katanya tuh. "Istri saya juga kadang-kadang nangis," katanya tuh. "Kenapa sih kayak gini?" katanya tuh.